Kishash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Cik Serule bergegas mengangkat tubuh Sengeda yang kedua tangannya masih terikat, ke punggung kuda. Dipacunya kuda itu secepat-cepatnya menembus hutan belantara menuju ke utara. Sengeda dibawa ke pinggir kampung Serule, sebuah tempat rahasia yang berdekatan dengan rumah Cik Serule. Esok siang, algojo istana yang dikenal paling kejam menghadap raja. Di tangannya pakaian benar meriah masih berlumuran darah. Pakaian itu diperlihatkan kepada raja. Raja sangat senang melihat barang bukti yang dibawa algojo. Ini pakaian anak itu, darah lehernya masih melekat di baju ini, kata sang algojo bertopeng itu dengan bangga, lalu diletaknya baju berdarah di depan raja. Bagus, kata raja sambil memberi sekeping emas kepada sang algojo. Sorenya, giliran Cik Serule menghadap raja. Dia pun menyerahkan pakaian berlumuran darah kepada raja. Pakaian itu sebagai barang bukti, Sengeda telah dieksekusi. Raja tertawa terkekeh-kekeh, puas atas kerja bagus sang Perdana Menteri. Cik Serule diberi hadiah atas hasil kerjanya. Ampun raja, ini baju anak itu, masih berdarah, kata Cik Serule meletakkan baju berlumuran darah di depan raja. Cik memang setia, kata raja tersenyum sambil menyerahkan sekeping emas untuk sang Perdana Menteri. Setahun lebih Sengeda dan Benar Meriah menghilang, tak seorang pun datang mencarinya. Jangankan pengawal istana kerajaan Aceh Darussalam, rakyat jelata pun tak pernah mengendus jejak mereka. Kedua anak muda itu seperti orang tak berkerabat, datang tak diundang pulang tak diantar. Pergi tak dilarang, pulang terasa hilang. Raja merasa aman dari kejaran hukum, karena setahun lebih tak ada yang merasa kehilangan. Dia makin yakin, kedua anak itu bukan saudaranya, mereka perampok dan pembunuh ayahnya. Sengaja menyaru ke negeri Lingga karena ingin menipu dirinya. Narasi itu ditanam sang raja di dalam nuraninya, sehingga dia tidak merasa berdosa sama sekali. Raja dan para pembesar kerajaan Lingga mulai melupakan konspirasi pembunuhan dua anak muda berumur belasan tahun. Mereka sampai pada konklusi, raja sudah benar memancung leher kedua anak muda itu. Meski awalnya mereka merasa sangat berdosa, membiarkan anak tak bersalah dibunuh. Kini, mereka tampil dengan wajah tak berdosa. Bagi penduduk di sana, lebih baik bersikap cuek dan apatis. Meskipun mereka tahu tentang peristiwa sadis itu, semua memilih diam. Mereka alergi berurusan dengan raja. Raja pengidap bimeren, bipolar, sikapnya bisa berubah 180 derajat dalam sepersekian detik. Dari penyantun bisa menjadi penuntut, dari merangkul tiba-tiba memukul, dari membina berubah menjadi menghina. Awalnya disayangi, tiba-tiba dianggap menyaingi raja. Menghindari kemungkinan terjadi kondisi seperti itu, penduduk memilih mengambil jarak dengan sang raja. Diam itu emas, begitu kata sebuah adagium.